warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Telur Al-Victor pada malam hari ini, pada malam Senin tanggal 15 September 2025, saya Baridkram Wardana akan menemani Anda dalam program Sangune Turu. Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan mengaji kepada guru kita Bapak Ustadz Subianto. Beliau adalah salah satu dai dengan jam terbang yang cukup tinggi. Baik dulur, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Barir, yang benar adalah Subiono. Oh maaf, Subiono. Ya betul. Maaf Ustadz. Oke. Ustadz Subiono. Iya. Pada kesempatan ini kalau boleh tahu materinya tentang apa Ustadz? Jadi saya ini spesialis penutur sirah nabawiyah. Nah, untuk malam ini dan Senin selanjutnya saya akan menyampaikan materi dengan judul besarnya, yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Ya, jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Yang dalam hal ini akan dibahas tentang perjalanan hidup Nabi dengan para sahabatnya. Baik dulur, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Monggo Ustadz, dipersilahkan. Baik, terima kasih dulur El Victor yang sangat saya cintai. Sebelumnya salam kenal dulu. Ya, termasuk Mas Barir ini juga baru kenal malam hari ini. Saya Subiono, asli orang Jawa. Dari namanya sudah ketahuan orang Jawa. Akan menyampaikan kisah-kisah dari Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus kisah-kisah dari para sahabat yang dengan setia mengikuti beliau. Nah, pada malam hari ini yang masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi, saya akan menyampaikan kisah yang diawali dengan pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu beliau pernah mengatakan, Ana ibnud Dabihaini. Kata Nabi bahwa saya ini adalah orang yang dilahirkan dari dua orang yang akan dikorbankan. Dua orang yang dikorbankan. Baik, saya ulang bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan dari awal apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ana ibnud Dabihaini. Jadi saya ini adalah orang yang dilahirkan dari dua orang yang akan dikorbankan. Nah, menurut sepengetahuan Mas Barir, dalam sejarah kenabian atau runtutan kenabian, siapa yang pernah dikorbankan? Belum tahu Ustaz. Yang biasanya diperingati di bulan Idul Adha itu siapa? Oh, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim mengorbankan siapa? Ismail, ya betul, Ismail. Jadi yang pertama kali dikorbankan dalam sejarah kenabian adalah Nabi Ismail alaihissalam. Lalu yang kedua adalah Abdullah. Siapa Abdullah, Mas Bari? Ayah Nabi Muhammad. Ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Abdullah itu dulu pernah mau dikorbankan, Mas Barir. Bagaimana kisahnya? Jadi sumur Zam-Zam itu sudah sekian lama, mungkin ratusan tahun, Mas Barir. Itu terkubur. Karena dulu memang sengaja dikubur. Sengaja dikubur, kemudian ditinggal lari karena kalah perang. Dari suku yang namanya Bani Zurhum gitu. Nah, setelah ratusan tahun, jadi orang itu hanya mendengar bahwa dulu itu pernah ada sumur yang namanya sumur Zam-Zam. Tetapi mereka tidak tahu di mana tempatnya dan kisahnya seperti apa, belum ada yang tahu. Nah, suatu saat Mbah Nabi Abdul Muthalib itu tertidur di atas hijir Ismail. Lalu dia bermimpi didatangi oleh seseorang. Kemudian seseorang itu mengatakan, Galilah Thaibah. Galilah Thaibah. Kemudian
Abdul Muthalib ini bertanya karena memang tidak paham apa itu Thaibah itu. Tetapi orang itu menghilang begitu saja. Itu hari pertama. Hari kedua mimpi lagi di tempat yang sama. Tetapi perintahnya sedikit beda, yaitu Galilah Barrah. Abdul Muthalib masih belum paham. Lalu mimpi yang ketiga, dia didatangi orang itu lagi, kemudian orang ini mengatakan Galilah Madnunah. Belum paham, masih belum paham. Jadi sampai ketiga kalinya itu Abdul Muthalib masih belum paham dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Maka di hari keempat seseorang itu datang lagi di dalam mimpinya lalu mengatakan Galilah Zam-Zam. Nah ini baru agak kenal dia Abdul Muthalib ini, Galilah Zam-Zam. Tetapi dia masih bertanya apa itu Zam-Zam, karena sudah ratusan tahun Mas Barir. Kali ini orang yang hadir itu kemudian menjawab di dalam mimpi itu bahwa Zam-Zam itu posisinya berada di antara kotoran dan darah. Di sekitar tempat itu biasanya bertengger burung gagak, yaitu di dekat sarang semut. Di dekat sarang semut. Nah, dari malam keempat itulah yang kemudian Abdul Muthalib ini mantap. Keesokan harinya Abdul Muthalib ditemani oleh putranya yang tertua, yaitu Haris. Ini menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan di dalam mimpi. Ternyata Mas Barir, tempat yang dituju itu ternyata persis berada di antara dua berhala. Berhala Isab dan Naila. Masya Allah. Nah tempat ini sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sangat disakralkan. Nah di tempat itulah orang-orang Quraisy biasanya menyembelih kurban, dan luar biasanya di tempat itu ternyata memang ada sekawanan semut yang bersarang di situ. Kemudian di situ juga ada burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah, persis seperti mimpinya, ya, persis seperti isyarat dalam mimpinya. Maka setelah memastikan bahwa itu memang tempatnya, kemudian Abdul Muthalib mulai menggali tempat yang sebenarnya disakralkan oleh para penduduk Makkah. Ditemani siapa tadi Mas Barir? Anaknya, namanya Haris, Haris bin Abdul Muthalib. Nah, mengetahui tempat yang disakralkan digali oleh Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy kemudian berdatangan. Kemudian mereka menentang apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Tetapi Abdul Muthalib tidak menggubris mereka karena keyakinannya begitu luar biasa. Jadi ia tetap menggali itu dengan putranya yang namanya Haris itu supaya dia bisa menjaga ayahnya. Jangan sampai ketika menggali kemudian dari atas kemudian diserang. Nah, ini Haris bagiannya. Jadi dia nanti bagian mencegah, andaikan orang-orang Quraisy itu menyerang, kemudian Haris yang akan menyegahnya. Tidak lama setelah itu Mas Barir, sorot mata Abdul Muthalib ini kemudian berbinar-binar. Kenapa? Karena pandangannya tertuju pada sesuatu yang sangat mengagumkan. Di daratan yang susah air itu, ternyata di situ ada sumber air yang sangat jernih, yaitu sumber air Zam-Zam. Masya Allah. Seperti oasis. Ya betul, Masya Allah. Jadi senangnya luar biasa. Jadi kekagumannya ini tidak berhenti pada situ. Ternyata di dalam sumur Zam-Zam itu ada harta karun yang dulu ikut dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Ada apa saja di situ? Ada patung rusak emas, 2 patung rusak emas. Kemudian ada pedang yang sangat bagus namanya Al-Qal'ah.
dan yang terakhir adalah baju besi, masih dalam keadaan sangat utuh, Masya Allah. Dan itulah Zamzam yang setelah ratusan tahun terkubur akhirnya ditemukan oleh Abdul Muthalib. Nah, setelah ditemukan air itu ternyata orang-orang Quraisy ingin ikut memiliki juga. Nah, ini biasa ya, sampai sekarang pun demikian. Kalau kesulitan masih belum ada yang ikut, tetapi begitu sudah berhasil semuanya ingin ikut. Maka Abdul Muthalib yang merasa dizalimi itu kemudian bernazar, suatu saat nanti jika saya memiliki 10 anak laki-laki, maka 1 akan saya korbankan. Itu nazar Abdul Muthalib. Saat itu belum punya 10 anak laki-laki, masih Haris yang laki-laki. Masih 1 ya? Masih 1. Ya. Oleh sebab itu kemudian ketika memang anaknya ini sudah berjumlah 10 yang laki-laki, yaitu Al-Haris, Az-Zubair, kemudian ada Hazl, Dhiral, Al-Muqawwim, Abu Lahab, Al-Abbas, Abdul Muthalib, dan Abdullah, kemudian Hamzah, maka kemudian dia ingat kepada nazarnya. Dia ingat kepada nazarnya, kemudian Abdul Muthalib ini memanggil putranya, semua putranya dipanggil, lalu disuruh mengambil anak panah satu-satu, dan masing-masing mereka disuruh untuk memberikan tanda bahwa itu miliknya. Untuk apa kira-kira Mas Farid? Untuk dikorbankan. Iya, untuk apa kira-kira? Maksudnya dikorbankan? Iya, anak panah ini. Kenapa dikasih nama satu-satu? Kurang tahu, Ustaz. Nah, untuk diundi. Oh, jadi acak. Iya, diacak. Ya, diacak. Kalau nggak diacak nanti dianggap pilih kasih. Diundi. Akhirnya 10 anak panah ini diundi. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Abdullah ternyata yang keluar. Masya Allah. Lalu ketika keluar Abdullah inilah seluruh anaknya yang laki-laki mengatakan, wahai ayah, jangan Abdullah yang dikorbankan, tetapi saya saja. Itu siapa, Ustaz? Semuanya bilang begitu. Semuanya bilang. Saling menawarkan diri. Masya Allah. Semuanya saling menawarkan diri. Tetapi Abdul Muthalib ini tetap teguh pada pendiriannya. Karena yang keluar adalah Abdullah, maka yang dikorbankan harus Abdullah. Masya Allah. Itulah orang-orang zaman dulu ya. Memang orang Arab ini terkenal dengan teguh pendiriannya. Berprinsip. Ya betul, berprinsip. Maka setelah mengasah pisau, kemudian dia bersiap-siap untuk menjembelih putranya di depan Ka'bah. Ketika keduanya sudah mulai berjalan dari rumah ke Ka'bah, salah seorang laki-laki Quraisy menghampiri dia dan berkata, wahai Abdul Muthalib, apa yang hendak engkau lakukan? Lalu dijawab, aku hendak menyembelih putraku. Aku hendak menyembelih Abdullah. Laki-laki itu kemudian mengingatkan, demi Allah, jangan pernah engkau sembelih anak itu hingga engkau dimaafkan. Jika engkau melakukan itu, maka orang-orang yang akan datang setelahmu, dia akan melakukan hal yang sama denganmu. Jadi ketika bernazar kemudian dia akan mengorbankan anaknya karena mencontoh pemimpinnya, yaitu Abdul Muthalib. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Jadi mereka menghadang Abdul Muthalib, kemudian memberikan saran, wahai Abdul Muthalib, coba engkau pergi ke rumah seorang yang, kalau sekarang mungkin sebutannya dukun atau kahin mungkin. Ahli spiritual. Ahli spiritual, betul. Kemudian tanyakan kepadanya, jika dia memintamu untuk melanjutkan, yaitu membunuh apa? Membunuh Abdullah, menyembelih Abdullah, maka lakukan. Tetapi jika dia tidak memerintahkan itu, maka jangan engkau lakukan.
semoga engkau mendapatkan jalan keluar. Itu yang disampaikan oleh orang-orang Mekah. Maka Abdul Muthalib kemudian menerima saran orang itu. Menerima saran, kemudian dia mengajak seluruh putranya berangkat ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Ya, sebelum didatangi Nabi namanya Yasrib. Dia menuju ke kahin atau orang pintar kalau sekarang ya. Orang pintar atau dukun lah. Dan kebetulan dukunnya ini adalah perempuan. Maka dukun perempuan ini memberikan saran agar nazar tersebut diganti dengan 10 ekor unta. Tetapi harus diundi lagi syaratnya. Diundi lagi. Jadi ketika undian keluar Abdullah maka harus ditebus dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Jika nanti yang keluar sudah nama selain Abdullah maka sudah terbebas dari 10 ekor unta. Maka kemudian menyiapkan anak panah lagi, anak-anaknya disuruh menyiapkan anak panah, kemudian diundi lagi. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Berarti berapa Mas Farid? 10 ekor unta. 10 ekor unta. Diundi lagi. Ternyata Abdullah lagi. Berarti sudah berapa? Ke yang 2. 20 ekor unta. Masya Allah, 20 ekor unta. Sampai 10 kali. Yang keluar tetap Abdullah. Berarti butuh berapa unta 100, yang disebut? Yang untuk tebusan 100 ekor unta. Masya Allah. Jadi setelah ke-10 itu ke-11-nya sudah selain nama Abdullah. Jadi 10 nama selainnya itu diberi nama kosong. Tetapi kok ya bisa 10 sampai 10 kali. Berarti bukan sebuah kebetulan. 100 ekor unta. Masya Allah, ini Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Abdul Muthalib kemudian mengundang seluruh penduduk Mekah untuk mencicipi 100 ekor unta yang dikorbankan. Masya Allah ya. 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu bisa dibuat makan orang 100. 1 ekor unta. Nah, tinggal ngalikan saja. 1000 lah. Iya. Jadi akhirnya Abdullah ini ditebus dengan 100 ekor unta. Selamat berarti ya. Inilah yang dikatakan Nabi, ana ibnud Dabihaini. Ana ibnud Dabihaini. Bahwa saya ini adalah orang yang dilahirkan dari 2 orang yang akan dikorbankan. Nah, para dulur Ek Victor, setelah itu, ya, setelah terbebas dari kematian, kemudian Abdullah ini semakin terkenal di wilayah Mekah, semakin terkenal. Karena semakin terkenal, maka semakin banyak orang yang penasaran, termasuk para gadis-gadis, termasuk para gadis itu. Nah, di antara gadis-gadis yang ngefan kepada Abdullah ini adalah Ruqayyah binti Naufal. Ruqayyah binti Naufal. Nah, Ruqayyah ini adalah adik daripada Waraqah bin Naufal. Pernah dengar itu Mas Barir? Belum pernah ya. Jadi Waraqah bin Naufal itu adalah sepupu Sayyidatina Khadijah yang membenarkan dan memberikan motivasi kepada Nabi kita di awal turunnya wahyu. Itu Waraqah bin Naufal namanya. Jadi ketika turun wahyu pertama, Nabi itu ketakutan. Kemudian oleh Sayyidatina Khadijah diajak ke rumah sepupunya. Nah, Waraqah inilah yang memberikan motivasi kepada Nabi di awal-awal turunnya wahyu. Ruqayyah bin Naufal ini adalah wanita yang cerdas dan terpelajar. Jadi dia itu paham kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa saja Mas Barir? Injil sama Taurat, Zabur. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal itu
orang Nasrani, adiknya ini juga Nasrani. Tetapi Nasrani yang masih Hanifiyah namanya, atau yang masih lurus, seperti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, jadi dia tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah maksiat walaupun sedikit pun. Gitu. Jadi tidak pernah menyembah berhala. Sehingga penilaiannya tentang Abdullah bukan tanpa ilmu, ya, tetapi karena dia mengetahui kitab-kitab sebelumnya yang menyebutkan bahwa akan datang Nabi terakhir. Nah, itu yang dipunyai oleh Ruqayyah binti Naufal. Jadi tidak hanya Ruqayyah yang melihat keanehan daripada Abdullah ini. Jadi seakan-akan wajahnya itu bercahaya. Hanya beberapa orang saja, termasuk pendeta, termasuk rohib-rohib Yahudi, termasuk peramal waktu itu, sudah tahu bahwa Abdullah ini membawa cahaya kenabian. Masya Allah. Oleh sebab itu kemudian hampir setiap hari Ruqayyah binti Naufal itu mengamati gerak-gerik Abdullah hampir setiap hari. Jadi setiap kali memandanginya semakin tinggi keinginan Ruqayyah itu untuk mendapatkan perhatian dari Abdullah. Hingga suatu hari Ruqayyah ini memberanikan diri untuk mengatakan pada Abdullah bahwa dia sebenarnya punya hasrat dengan Abdullah. Dia kemudian mengatakan, dengarlah olehmu wahai Abdullah, aku menawarkan diri untuk engkau nikahi. Tetapi demi Allah, keinginanku itu bukan karena nafsu belaka. Tetapi aku melihat ada cahaya yang memancar dari dahimu seperti kuda putih. Aku ingin menjadi bagian dari cahaya itu saat melahirkan anak kita. Itu kata, sekali lagi kata Ruqayyah binti Naufal. Tetapi Abdullah tadi itu hanya diam saja. Jadi Abdullah ini sama sekali tidak menduga pernyataan seorang wanita itu, sampai berani menyatakan isi hatinya kepada Abdullah, perasaannya. Betul. Akhirnya ya tinggal diam saja Abdullah ini. Maka karena begitu besarnya keinginan sekaligus penasarannya, sampai dia mengulangi lagi pernyataan itu. Suatu saat nanti kemudian ketemu lagi, lalu dia mengatakan, wahai pemilik dahi yang bercahaya, dengarkan aku hai Abdullah. Demi Allah, aku bukan wanita murahan. Aku adalah wanita yang menjaga diri bahkan dari dosa-dosa kecil. Masya Allah. Kau juga melihat aku wanita tercantik di suku Quraisy. Aku sangat menginginkan menikah denganmu. Bersediakah engkau wahai Abdullah? Tanyanya. Masya Allah. Tetapi ternyata takdir berkehendak lain. Mas Barir, menikah dengan siapa Abdullah itu? Saya belum Aminah. Ya, Aminah. Jadi meskipun Ruqayyah binti Naufal ini merupakan wanita terhormat dan wanita tercantik di suku Quraisy, tetapi Abdullah kemudian menjatuhkan pilihannya kepada Aminah binti Wahab, seorang wanita terhormat dari suku Zuhrah. Maka pemuda tampan dengan segala kemapanan dan kehormatan sebagai anak dari pemuka suku Quraisy ini kemudian menikah dengan wanita cantik dan terhormat, yaitu Aminah binti Wahab. Nah, setelah menikah itu kemudian orang yang biasanya mencegat Abdullah, siapa tadi Mas Barir? Yang mencegat Abdullah, Ruqayyah. Oh, ya. Ruqayyah bin Naufal ini kemudian mengatakan bahwa Abdullah tidak seperti yang dulu. Abdullah tidak seperti yang dulu. Jadi sinar yang biasanya dilihat itu sudah tidak ada. Karena
sudah berpindah ke Aminah. Masya Allah. Karena sudah berpindah ke Aminah. Jadi cahaya itu sudah pindah karena Aminah sedang mengandung seorang bayi yang luar biasa, yaitu nantinya akan lahir menjadi Rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam mimpinya Aminah ini melihat ada cahaya yang memancar dari dirinya, yang menyinari istana-istana di Syam dan istana-istana Irak atau Persia waktu itu. Nah, belum genap 1 bulan Abdullah ini harus pergi dalam urusan dagang ke Syam, dengan meninggalkan istrinya yang sedang hamil, tapi belum kelihatan karena masih mungkin 1 bulan. Lalu sang istri menunggu dengan setia dan selalu berharap bahwa Abdullah ini akan kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah waktunya rombongan itu pulang, Abdullah dikabarkan sakit, lalu tinggal di Yasrib. Tinggal di Yasrib karena memang paman-pamannya berada di Yasrib atau di suku Bani Najjar namanya, suku Bani Najjar. Dan setelah tahu bahwa Abdullah ini berada di Yasrib, maka saudara-saudaranya kemudian menyusul ke Yasrib. Tetapi belum sampai ke Yasrib, sudah terdengar berita bahwa Abdullah meninggal di Yasrib dan dimakamkan di Yasrib. Maka berita ini menjadi berita yang sangat menyedihkan bagi Sayyidatina Aminah, termasuk ayahnya juga, yaitu Abdul Muthalib. Maka kemudian kandungan ini dirawat sampai akhirnya melahirkan di waktu yang sering kita dengar, yaitu 12 Rabiul Awal, ya. Bayi ini nanti akhirnya lahir pada waktu atau pada hari Senin, tepatnya di 12 Rabiul Awal, yang kemudian kita peringati sebagai peristiwa Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai sekarang diperingati oleh sebagian besar dari umat muslim di Indonesia, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.